Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini mengawali ceramah, saya mengajak pemirsa sekalian sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Semoga musibah COVID-19 segera berlalu. Bagi yang sudah meninggal, semoga husnul khotimah. Bagi yang hari ini sedang terinfeksi, semoga segera Allah sembuhkan. Dan bagi kita yang sehat, semoga Allah selalu lindungi. Hadirin sekalian, pernahkah mendengar sebuah lagu yang kira-kira bunyinya begini? Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ya, lagu ini dipopulerkan oleh band Last Child awal 2012. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas band tersebut tentunya ya, tapi membahas tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari esensi yang sama. Kenapa tadi menyanyikan lagu tersebut? Karena dalam lagu tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ini adalah keyakinan yang saya pikir umum ya ada pada kaum muslimin. Keyakinan bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sudah mengakar kuat, sehingga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak menceritakan hal tersebut oleh para ahli tafsir dengan gamblang ya menceritakan sebuah kisah tentang penciptaan Hawa yang dibuat dari tulang rusuk Adam. Pada gilirannya akhirnya Nabi Adam ya seluruh laki-laki adalah sumber utama, sedangkan Siti Hawa pada akhirnya seluruh perempuan merupakan cabang atau bagian dari Adam. Bagaimana sebetulnya Al-Quran membahas hal ini? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, sudah menganalisis ayat-ayat tentang penciptaan manusia, baik dari tafsir klasik maupun tafsir modern. Ia mengelompokkannya pada 3 kelompok. Pengelompokan ini menegaskan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran terkait penciptaan manusia tidak ada yang membedakan asal-usul laki-laki dan perempuan. Kelompok pertama adalah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari air. Ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air segala yang hidup. Apakah kamu tidak beriman? Dalam surat Al-Furqan ayat 54 ini lebih eksplisit lagi. Dan dia sudah menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikan mereka berketurunan dan memiliki hubungan kekerabatan. Di sini Allah menggunakan kata bashar, di mana seluruh ahli tafsir mengartikan al-bashar ini sebagai manusia. Ayat ini menegaskan bahwa asal-usul perempuan dan laki-laki sesungguhnya berasal dari unsur yang sama, yaitu air. Ayat ini berlaku umum kepada seluruh umat manusia, tidak memandang apa agamanya, jenis kelaminnya, suku, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelompok ayat yang kedua ini menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Ada 15 ayat yang menjelaskan
tentang penciptaan manusia berasal dari tanah ini. Tapi saya tidak akan menyebutkan semuanya, hanya 2 saja. Di antaranya adalah dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia atau al-insan dari tanah kering tembikar. Selanjutnya surat Al-Mu'minun ayat 12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan al-insan atau manusia yang berasal dari saripati tanah. Kelompok ayat ini menegaskan persamaan unsur penciptaan dari laki-laki dan perempuan. Jadi, asal-usul keduanya sama, yang dikandungnya sama, yaitu tanah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kelompok ayat yang ketiga berbicara tentang penciptaan manusia dari reproduksi biologis, bertemunya ovum dan sperma. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian dari air mani itu Allah jadikan segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah Allah jadikan segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging Allah jadikan tulang. Kemudian tulang itu diliputi daging. Kemudian menjadi bentuk yang lain atau makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ketiga kelompok ayat Al-Quran tersebut bisa ditegaskan bahwa asal-usul kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebab semua ayat bercerita secara umum tentang penciptaan manusia. Tidak khusus laki-laki, juga tidak menafikan perempuan. Baik model penciptaan yang berasal dari air, dari tanah, maupun dari reproduksi biologis. Dari pernyataan ayat-ayat yang eksplisit ini, kita bisa menyebutkan bahwa perempuan tidak diciptakan dari laki-laki. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan eksplisit demikian. Bahkan ayat yang implisit pun tidak ada. Karena itu, dari sisi penciptaan bisa dikatakan bahwa laki-laki bukan sumber utama dari perempuan. Sebab tadi sudah disebutkan ayat yang secara eksplisit banyak sekali, maknanya sangat jelas dan gamblang. Ayat-ayat tadi yang disebutkan bermakna muhkam, sangat kokoh maknanya, dan juga qat'i atau jelas. Seharusnya ayat-ayat inilah yang dijadikan dasar dalam penjelasan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena diciptakan dari substansi yang sama, maka tidak ada satu orang atau satu jenis kelamin yang lebih superior dari jenis kelamin yang lain. Dan tidak ada satu jenis kelamin yang diposisikan subordinat dari jenis kelamin yang lain. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan insya Allah puasa kita di bulan Ramadan kali ini juga adalah la'allakum tattaqun, agar kita meraih ketakwaan. Untuk itu, mari kita memperbaiki puasa kita, di antaranya dengan memperbaiki keyakinan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah dari substansi yang sama. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.